Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel YouTube Bambang Saputra Channel. Berjumpa kembali di channel YouTube Bambang Saputra ya. Oke, jadi buat teman-teman, halo, apa kabar semuanya? Udah lama kita nggak ngonten ya, nggak ngonten kuliner atau mungkin nggak ngonten street food ya. Oke, jadi buat teman-teman, mungkin di next video ya akan kami bahas kenapa kok udah lama nih kok nggak ngonten kulineran sih, kemana aja, terus kenapa sih kok nggak ngonten kuliner lagi gitu ya. Jadi di next video ya, setelah video ini tayang, nah di situ jawabannya ya teman-teman. Jadi di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang apa ya, dunia perkontenan ya, atau mungkin tahap-tahap pembuatan konten ya, atau mungkin bisa dibilang proses produksi konten. Nah, oke, sebelum langsung ke materinya, jangan lupa yang baru menemukan channel ini atau mungkin teman-teman kreator atau mungkin teman-teman yang lagi berjuang ya, jangan lupa di subscribe. Oke, jadi teman-teman, kita akan membahas ya kali ini tentang proses pembuatan konten ya, atau mungkin alur proses produksi dan apa namanya? Sorry, panas. Ini cuacanya lagi panas ya. Oke, baik teman-teman, untuk yang tahap pertama ya, kita ini teman-teman kreator ya mungkin mengalami ya, pengen membuat konten tapi dengan ide apa gitu ya. Nah, jadi pengen terjun di dunia kreator atau mungkin di perkontenan atau mungkin YouTuber. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin pengen terjun di dunia itu, jadi gini teman-teman, satu, tentukan tema atau mungkin konten kita itu apa gitu loh. Jadi kita pikirkan dulu konsep awal ya, atau ide kreasi ya, atau ide-ide teman-teman ya. Jadi agar nanti dalam proses pembuatan tidak mumet atau tidak pening. Nah, jadi tahap awal ya teman-teman, dari sebuah konten kreator atau sebuah produksi video itu ada 3 tahapan ya teman-teman ya. Ada 3 tahapan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi terjun di dunia konten atau mungkin konten kreator, pasti teman-teman merasakan sih, kebanyakan kreator itu tuh kita ketika bikin video itu tuh nggak sabaran gitu ya. Kita rekam aja asalan, rekam terus langsung upload di YouTube gitu. Entah itu gambarnya goyang, entah itu kurang perfect gitu ya. Jadi dalam 3 hal atau 3 tahap ini bisa meminimalisir penonton itu bisa dimanjakan dengan konten kita guys. Nah, jadi penasaran, kita mulai yang awal ya. Oke. Ya, oke. Pembahasan yang awal yaitu tentang itu ya teman-teman, proses pembuatan video. Nah, ini teman-teman. Jadi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama itu proses pre-production ya, atau proses awal kita akan bikin konten. Nah, di tahapan awal ini apa aja yang perlu disiapkan teman-teman? Nah, jadi di tahap awal ini kita harus menyiapkan berbagai kayak ide itu pasti. Jadi kita akan bikin sesuatu nih, jadi konsepnya apa aja sih. Contoh misal kita akan bikin nasi gorengan, pasti apa aja sih yang diperlukan kan gitu. Jadi contoh lain misal nasi, terus bumbu, nah dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk yang tahap pembuatan video yang kali ini ya teman-teman, yang tahap pre-production atau tahap awal, kita akan membahas tentang konsep ya, atau mungkin alir proses atau mungkin ceritanya ya,
cerita, konsep skrip, skrip atau yang disebut dengan storyboard. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin menyaksikan ini kayak konten-konten dagelan Jawa, bisa dibilang kita kayak apa ya, dagelan Jawa yang versi cerita ya. Nah, itu produksinya teman-teman ya. Itu produksinya nggak sekedar cuman HP record, tidak teman-teman. Jadi itu semua tuh butuh tag berkali-kali. Ya mungkin butuh syuting tuh ya mungkin 1 hari pun berapa scene ya. Itu pun pasti ada kesalahan-kesalahan yang ya mungkin teman-teman udah paham lah dunia bagaimana pembuatan film pendek. Nah, itu teman-teman. Jadi nggak cuman foto video cuman itu aja ya, tapi itu ada tahap-tahapnya teman-teman. Jadi untuk tahap pertama itu tahap pre-production ya, atau yang mungkin disebut dengan tahap kita membuat cerita atau membuat konsep-konsepnya ya, alur-alur ceritanya, terus nanti angle-angle-nya gitu ya. Nah, itu tahap pre-production-nya teman-teman. Jadi pre-production itu kayak bikin naskah, skrip, dan mungkin jadwal kita syuting kapan, terus jadwal kita mengiklankan. Kan sebelum video itu tayang pasti ada VT ya, atau video pendek untuk cuplikan gitu ya. Nah, itu kapan kita tayangkan gitu teman-teman. Jadi untuk pembuatan tergantung sih ya, ini untuk tergantung konten teman-teman ya. Jadi kalau misalnya pembuatan film nih, jadi itu memerlukan tim pasti, itu tahap pre-productionnya ya. Nah, mungkin teman-teman udah tahu lah untuk yang proses dagelan Jawa, atau mungkin yang paling viral sekarang apa, channelnya Woko Channel ya, atau mungkin Ucup Klaten itu ya. Nah, itu udah produksinya benar-benar dengan tim ya teman-teman. Nah, itu untuk tahap pre-productionnya. Nah, itu tahap awal ya teman-teman. Itu tahap awal kita akan bikin video. Nah, itu tahap awal. Nah, itu untuk sebagian kecil ya, pembuatan film pendek. Nah, ini lagi tergantung di konten teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman daily vlog, nah daily vlog itu kan kita kayak jalan terus kita ngomong ya, misalnya kita di wisata. Nah, ketika kita wisata atau mungkin pas perjalanannya itu aja di shoot gitu. Jadi kita mengajak teman-teman bahwasanya berwisata di tempat ini dengan alamat kan melintasi jalan ini loh gitu. Nah, itu untuk daily vlog ya, daily vlog. Dan untuk untuk kuliner, nah ini yang mungkin saat ini sedang ini ya, konten-konten kali ini ya. Nah, ini sedikit agak melenceng sih untuk video ini. Nah, jadi untuk kuliner itu sebenarnya kita harus cari pedagang, pasti harus cari pedagang, dan konsepnya ya kita akan menginfokan bahwasanya ada pedagang di suatu tempat. Nah, di tempat itu terus kita cicipinnya gitu kan konsepnya. Nah, itu kalau untuk soal angel atau mungkin pengambilan gambar tuh ya sebenarnya kita sebagai content creator ya harus kreatif gitu ya teman-teman. Harus kreatif, harus mempunyai ide-ide yang lebih gitu ya. Jadi kalau untuk ya bisa dibilang kita kreatornya, kita produsernya, dan kita sutradaranya ya, atau menyangkut dari satu untuk editor dan segala macam gitu teman-teman. Nah, jadi untuk tahap awal pre-production ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi yang tahap kedua. Yang tahap kedua itu tahap production ya. Nah, ini teman-teman, tahap production. Jadi yang tahap pertama tadi pre-production, yang tahap kedua yaitu produksi atau production. Nah, production ini yaitu ini teman-teman. Jadi setelah kita tulis atau kita coret-coret ya skripnya tadi, alur ceritanya gimana. Nah, kita kan mencari ide nih. Nah, kita langsung produksi. Produksi itu kayak kita membuat sebuah video atau mungkin sebuah konten ya. Nah, kita akan bikin sebuah konten itu apa tema yang udah dipikirkan di pre-production tadi.
Misal kita pengen nih bikin konsep vlog ya. Nah, kita ngevlog jalan-jalan gitu di mana, di wisata mungkin. Nah, kita ngevlog. Terus kita waktu jalan, nah kita shoot aja jalannya itu ya, itu tahap produksi ya teman-teman ya. Nah, tahap produksi itu pun nggak semata-mata cuman rekam udah gitu aja teman-teman. Jadi untuk film pendek itu tuh nggak semata-mata cuman apa ya, nggak semata-mata kita rekam terus upload, itu enggak teman-teman. Itu harus sesuai dengan skenario storyboard yang pre-production itu tadi ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dengan alur ceritanya tuh tetap diganti lagi dengan yang sesuai dengan alur cerita atau storyboard itu. Jadi nggak mudah ya untuk pembuatan dagelan Jawa atau mungkin cerita pendek itu ya. Tuh teman-teman, production. Nah, kita lanjut lagi di tahap post produksi ya. Nah, ini teman-teman. Jadi setelah dua prosedur tadi ya, ini ada tahap 3. Yang ketiga yaitu tahap pre-production post production ya. Tadi kan pre-production, production, dan post production. Nah, di tahap production inilah yang menentukan gambar kita bisa membuat nyaman penonton teman-teman. Nah, di tahap production ini atau post produksi, di tahap produksi ini bagaimana caranya gambar yang dari produksi tadi diolah di bagian post production, di bagian post production ini ya teman-teman ya. Nah, di bagian sini nih kita harus benar-benar bagaimana dengan editing ya, tahap editing. Nah, tahap ini kita harus memerlukan konsentrasi atau mungkin kayak emang benar-benar tahap ini tahap memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya, mungkin bisa berjam-jam gitu teman-teman, tergantung konten kita juga sih gitu. Itu teman-teman, tahap inilah yang bisa dibilang tahap production ya, atau bisa dibilang tahap akhir ya dari sebuah pembuatan video itu teman-teman. Nah, itulah dari tahap pre-production, production, dan post-production gitu ya. Itu teman-teman. Jadi untuk tahap post-production ini kita harus memerlukan kayak audio, background gitu ya. Nah, ini harus bagaimanapun video kita bisa bikin nyaman dengan alur cerita. Itu teman-teman. Tapi ingat, untuk audio ini kita harus benar-benar yang bebas copyright ya, atau mungkin aman digunakan di YouTube. Kebanyakan sih untuk kepala kreator atau mungkin khususnya saya sendiri pribadi dulu ya, itu untuk menanganin atau untuk mengatasi audio itu sering kena banyak yang terkena copyright atau mungkin bisa dibilang pelanggaran hak cipta, klaim hak cipta. Nah, itu teman-teman, apalagi musik ya, itu rentan sekali teman-teman. Nah, jadi di tahap produksi atau tahap editing ini teman-teman bisa biasa sharing lah dengan tim-tim editor yang udah paham di ahlinya, di bidangnya itu teman. Jadi kalau untuk soal konten ini tergantung ide-ide teman-teman ya, mau bikin apa gitu. Misalnya untuk konten ini kan jangka panjang, dan untuk jangka selanjutnya untuk perkembangan channel kita gitu ya teman-teman. Nah, itu jangan sampai kita ya mungkin untuk konsisten dengan satu niche. Itu saya pribadi ini agak sedikit berat sih, masalah kita harus satu niche, satu konten ya. Kalau misalnya kita satu niche, satu konten itu misal kuliner ya, kita harus kuliner terus kita nge-vlog wisata terus itu teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman nih yang lagi terjun di dunia kreator, jangan lupa untuk semangat berkarya aja lah.
semangat berkarya, dan ya gali info-info, sering-sering nonton YouTube lah teman-teman. Oke, sering-sering nonton YouTube, tiru ATM lah, amati, tiru, dan modifikasi. Itu aja teman-teman intinya. Kita tonton, terus kita pahami kan konsepnya seperti apa. Habis itu kita lakukan sih, kita lakukan dan kita modifikasi gitu. Sebenarnya untuk konten kreator ini banyak yang sama, tapi kan dengan Angel dengan gaya kita masing-masing ya teman-teman. Nah itu kalau misalnya gaya kita agak mendok, ya mungkin teman-teman udah tahu ya, agak mendok. Ciri khas kita apa gitu. Kalau kita kan salamunya ya, nah, itulah salamunya itu teman-teman. Bagaimanapun salamunya itu agar penonton tuh bisa mengingat lah untuk channel kita tuh, oh salamunya berarti channelnya kuliner gitu teman-teman. Oke, mungkin tips dan trik untuk YouTube ya, dunia YouTube atau dunia pembuatan konten ya, konten video teman-teman. Jadi itulah mungkin yang bisa saya bagikan untuk teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada kesalahan atau mungkin kekeliruan atau mungkin belajar bersama, mungkin bisa di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jadi itulah untuk tahap editing ya. Mungkin bisa lewat HP, bisa lewat PC, tergantung budget teman-teman sih gitu, budget teman-teman, dan tergantung alat teman-teman sih. Tapi saya sarankan sih, kalau untuk masih pemula, kita bikin alat seadanya ya. Contoh nih, ini saya dari awal sampai saat ini ya, mungkin sampai detik ini masih pakai handphone ini teman-teman. Serius, ini masih pakai handphone dengan ya mungkin ada sedikit tambahan ini ya, kayak mic ya. Nah ini untuk kebutuhan juga sih. Kalau untuk mic ini emang gimana ya, kalau mic itu tuh suatu audio yang sangat sangat penting ya dalam dunia gambar gitu ya. Jadi kalau misalnya gambarnya buruk tapi kalau audionya jelas kan lebih enak gitu teman-teman. Dan kalau misalnya gambarnya bagus tapi nggak ada audionya kan agak kurang pas gitu. Itu sih teman-teman. Ya saran saya sih, kalau untuk berkarya jangan aku pengen gambar yang bagus nih untuk pengambilan gambar gitu. Ya sesuaikan aja sih dengan dengan kantong kita gitu teman-teman. Kalau kita ada handphone, kenapa enggak gitu? Handphone kan dimanapun kita pergi kan pasti kita bawa gitu loh. Jadi kan lebih simpel gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada lebih untuk anggaran ya no problem sih. Itu urusan maksudnya tergantung budget teman-teman sih. Lebih bagus sih, kualitas gambar memang lebih bagus kalau untuk kamera gitu teman-teman. Oke, jadi mungkin untuk konten curhatan atau mungkin ilmu-ilmu ngocehan malam ini dulu ya. Dan untuk alasan kenapa kok sekarang nggak lagi atau tidak upload untuk kuliner, nanti di next video ya teman-teman. Next video di setelah ini tayang nanti ada video lagi. Nah itu kita akan bahas kenapa kok kita nggak bikin konten kulineran lagi gitu. Tapi next pasti kita akan bikin kulineran lagi gitu. Oke, jadi buat teman-teman terima kasih banyak udah sharing ya tentang dunia pembuatan video ya, atau dunia kreator. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mungkin yang baru menemukan channel ini, salam kenal ya. Dukung dan support channel ini ya, agar semangat lagi bikin video dan bikin berkarya lagi teman-teman. Semangat. Oke, thank you teman-teman. Nantikan ya di video kuliner dan video-video lainnya. Terima kasih.